Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.7 MHz Radio Dakwah As-Sunnah, menuai rahmah, mencari berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim wal ulama, wabil khusus Dewan Masyayikh Ma'had As-Sunnah, dan juga para kiai, para gus, para ustadz, wabil khusus yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Kiai Haji Thaifur Bustami, yang sudah kenan hadir ke studio dakwah As-Sunnah. Dan juga pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul, kita semua masih dapat melaksanakan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga selawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau telah berhasil membawa umatnya, membawa kita semua dari kegelapan, kekafiran dan maksiat menuju cahaya yang terang, iman dan taat. Baiklah ihwani ihwati, para pendengar setia Radio Dakwah As-Sunnah dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dengan Radio Dakwah As-Sunnah dalam program unggulan kami, yakni Dialog Interaktif Radio Dakwah As-Sunnah, yang dilaksanakan setiap malam Jumat. Dan juga pada malam hari ini bertepatan dengan topik pembahasan permata, permasalahan akhlak dan tasawuf. Tentu saja bersama dengan narasumber kita, yakni Kiai Haji Thaifur Bustami dari Puger, Jember. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Kiai? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Perjalanannya lancar dari dalam? Alhamdulillah lancar. Baiklah, langsung saja marilah kita dengarkan sedikit mukadimah dari beliau mengenai permasalahan akhlak dan tasawuf. Namun sebelumnya akan dimulai dengan tawasul singkat kepada para masyayikh dan juga guru-guru kita. Kepada beliau yang terhormat Kiai Haji Thaifur Bustami, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah, wa ila jami'il musannifin wal mu'allifin wal muhaddithin wal mufassirin, wa nakhusu ila muassisi Ma'had As-Sunnah Syekh Jauhar Zabawi, wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ikhwan-ikhwati pendengar setia Radio Dakwah As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita malam ini oleh Allah masih ditakdirkan bisa bertemu dalam acara Radio Dakwah As-Sunnah, yaitu tentang tasawuf permata. Malam ini kami mengambil tema tentang cara bersyukur kepada Allah. Syukur ini adalah merupakan salah satu sifat yang mahmudah, sifat yang dipuji, sifat yang sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, al-ayat. Bahwasanya ketika seorang hamba mensyukuri nikmat Allah, maka janji Allah nikmat itu akan ditambah. Namun ketika kita mengkufuri nikmat Allah, naudzubillah, maka nikmat itu akan dicabut. Bahkan siksa Allah sangat pedih sekali bagi orang-orang yang mengkufuri nikmat. Sebelum kami membahas tentang cara bersyukur, sebaiknya kita harus tahu dulu, syukur itu secara global ada tiga macam. Ada syukur bil lisan, ada syukur bil janan, ada syukur bil arkan. Syukur bil lisan itu seorang hamba ketika mendapatkan nikmat dari Allah, lisannya memuji Allah, lisannya berzikir kepada Allah,
lisannya bertasbih, lisannya bertahmid, itu namanya syukur bil lisan. Ketika kita mendapat nikmat, alhamdulillah, Allahu akbar misalkan. Terus zikir kalimat-kalimat thayyibah, itu namanya syukur bil lisan. Yang kedua, syukur bil arkan. Ketika seorang hamba melaksanakan sholat, terus membaca Al-Quran, karena mensyukuri nikmat mata, mensyukuri nikmat sehat, seorang hamba itu melaksanakan sholat, melaksanakan baca Al-Quran, zikir, itu namanya syukur bil arkan. Ketika anggota badan kita digunakan untuk ibadah, maka itu namanya syukur bil arkan, mensyukuri nikmat Allah dengan anggota badan kita. Ketika kita sholat berdiri, maka kita mensyukuri nikmatnya sehat, nikmatnya kaki bisa berdiri, nikmatnya kita bisa sujud, nikmatnya kita bisa rukuk dan sebagainya. Itu namanya syukur bil arkan. Sedangkan syukur bil janan, itu seorang hamba ketika mendapatkan nikmat, merasakan nikmat dari Allah, hatinya mengatakan, ya Allah, nikmat ini dari Panjenengan, nikmat ini dari Engkau ya Allah. Ini ketika seorang hamba mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, maka ketika itulah hatinya bersyukur. Itu dinamakan syukur bil janan, syukur di dalam hati. Lantas bagaimana cara kita bisa mensyukuri nikmat Allah? Di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW memberi penjelasan yang artinya, kalau kita memandang urusan duniawi, maka hendaklah pandanglah orang yang sebawah kita, orang yang ada di bawah kita. Tetapi ketika kita dalam urusan akhirat ukhrawi, pandanglah orang yang di atas kita. Dengan dua kalimat tersebut, maka insya Allah kita akan bisa mensyukuri nikmat Allah. Ketika saya oleh Allah, misalkan diberi kekuatan, diberi rezeki bisa membeli sepeda motor misalkan, ini kan urusan duniawi. Nah, atau diberi kesempatan, diberi sehat, diberi rezeki bisa membeli sebuah rumah yang sedang, istilahnya gitu ya. Nah ini ketika saya kalau urusan dunia, kalau ingin bersyukur kepada Allah, bisa bersyukur kepada Allah, bisa mensyukuri nikmat Allah, saya harus memandang di bawah saya. Alhamdulillah ya Allah, saya mampu, saya diberi kesempatan, diberi rezeki sehingga bisa membeli sepeda motor. Tetangga saya hanya mampu sepeda ontel misalkan, seperti itu. Nah, ketika seseorang oleh Allah diberi rezeki mampu membeli sepeda ontel, sepeda pancat, ketika dia melihat orang yang di bawahnya, dia insya Allah akan bersyukur, alhamdulillah Allah memberikan rezeki, saya mampu membeli sepeda ontel. Lumayan, tetangga saya, teman saya, ada orang-orang banyak yang tidak mampu membeli sepeda ontel, kemana-mana berjalan kaki. Nah, terus orang yang berjalan juga demikian, alhamdulillah saya masih diberi bisa berjalan. Tetangga saya kemarin lumpuh misalkan, tetangga saya stroke, jangankan naik sepeda, jangankan jalan kaki, berjalan saja dia nggak mampu, berdiri saja nggak mampu. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan bisa berjalan. Nah ini ketika urusan duniawi kita memandang ke bawah, insya Allah mudah untuk bersyukur kepada Allah. Tetapi kalau sebaliknya urusan duniawi kita selalu memandang atas, tidak akan ada rasa syukur yang ada di dalam hati kita. Bahkan nanti akan terjadi, akan timbul sifat serakah, sifat tamak, sifat serakah. Nauzubillah min dzalik. Ini akibat ketidaksyukuran atau tidak adanya sifat syukur dalam hati. Misalkan saya oleh Allah diberi kekuatan atau diberi rezeki mampu membeli sepeda motor, tetapi saya nggak pernah memandang orang-orang yang di bawah saya hanya memandang orang-orang di atas saya. Maka nanti hati saya ini akan jauh dari syukur, nanti akan serakah, akan tamak, selalu memandang ke atas. Dan kalau diteruskan tidak akan ada habisnya, karena dunia itu kalau dituruti istilah Jawanya nggak ada habisnya. Yang punya mobil ingin bis misalkan ya, yang punya bis ingin kereta api dan sebagainya, terus itu tidak akan ada habisnya, kecuali kalau sudah diberi patokan itu ya, sudah meninggal baru. Nah, maka
salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah, kita kalau dalam urusan duniawi pandanglah di bawah. Loh, apa kita nggak boleh usaha? Wajib kita usaha, ikhtiar. Ikhtiar itu boleh, wajib kita itu ikhtiar itu wajib. Kita berusaha untuk misalkan bekerja, kita berusaha untuk mencari nafkah, mencari rezeki. Bahkan dalam surah Al-Jum'ah Allah menjelaskan fa'idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun al-ayat. Jadi ketika kita sudah melaksanakan sholat Jumat, melaksanakan ibadah kepada Allah, bersebarlah kamu di seluruh muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Pergilah kamu ke seluruh penjuru dunia untuk mencari fadl Allah. Silahkan. Ini kan perintah usaha, usaha untuk ikhtiar untuk cari rezeki. Lah, tetapi kita kalau urusan duniawi sering-sering memandang ke bawah kita, insya Allah akan mudah bersyukur, hati ini mudah diajak bersyukur. Tetapi kalau urusan akhirat, kita harus memandang orang yang lebih tinggi daripada kita. Misalkan saya sama-sama santri, kenapa dia padang tahajud, saya kok tidak padang, misalkan gitu. Saya sama-sama makan nasi, kenapa dia jamaahnya hebat, jamaahnya istiqomah, baca Qur'annya satu hari satu juz, padahal sama-sama makan nasi, minum air misalkan. Nah ini kalau urusan akhirat saya memandang orang yang di atas saya, insya Allah itu bagus. Makanya resep ini sangat luar biasa, simpel tapi sangat luar biasa. Jadi kalau urusan duniawi kita memandang orang yang ada di bawah kita, kalau urusan ukhrawi kita memandang orang yang ada di atas kita, maka insya Allah kita akan punya rasa syukur. Jangan dibalik. Kalau dibalik, waduh, istilah Jawanya kesandung. Panjenengan mau akan berjalan ya, kalau nggak memandang ke bawah, memandang atas, waduh, ada batu nggak tahu sampean kan gitu, ada lubang kita nggak tahu. Maka ketika kita berjalan dalam urusan dunia, pandanglah bawah agar kita tidak terkena batu, agar kita tidak terkena lubang-lubang yang ada di jalan. Itu kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan ukhrawi, kita memandang orang yang ada di atas kita, jangan dipandang yang di bawah, nanti kita malah lemah ibadahnya kan gitu. Ini makanya tema malam ini saya menampilkan cara bersyukur dengan harapan mudah-mudahan utamanya saya, khususnya saya pribadi dan umumnya seluruh pendengar Radio Dakwah Sunniyah, mudah-mudahan bisa mempunyai sifat syukur, sifat selalu mensyukuri nikmat Allah. Dan insya Allah kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, maka nikmat itu tidak mudah dicabut oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Tetapi kalau kita nggak pintar bersyukur, bahkan mengkufuri nikmat Allah, khawatir nikmat itu dicabut oleh Allah. Nauzubillah. Nah, ini mungkin sekedar mukadimah yang bisa kami sampaikan. Baiklah, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita bersama, yakni Ki Haji Taufiq Bustami. Sangat banyak lah yang telah beliau sampaikan kepada kita semua mengenai tema yang telah kita bahas, yakni tentang cara bersyukur. Mulai dari pembagian syukur yang mana ternyata bukan hanya dengan lisan saja ya, Ki. Bukan saja berkata alhamdulillah, tapi bersyukur itu ada yang dengan lisan, ada yang dengan janan atau dengan hati ya, Ki. Dan juga ada yang menggunakan arkan atau anggota tubuh. Dan juga trik, kita sudah diberi trik oleh Kiai yang sangat manjur, yang sangat ampuh dan sangat simpel triknya ya Kiai. Dimana kita ketika masalah dunia kita melihat orang yang ada di bawah kita, maka kita akan mudah untuk bersyukur. Dan sebaliknya ketika masalah akhirat, kita harus memandang orang yang ada di atas kita gitu, supaya kita terus bertambah dalam beribadah. Baiklah para ikhwani ikhwati, para pendengar setia Radio Dakwah Sunniyah dimanapun Anda berada, bagi yang ingin mengirimkan pertanyaan, silahkan bisa melalui via telepon, SMS atau WhatsApp di nomor 0812 3545 7745. Saya ulangi 0812 3545 7745. Atau bisa langsung mengirim pertanyaan Anda di kolom komentar kami, bisa melalui akun YouTube di As-Sunniyah Official atau bisa melalui akun Fanspeak di Multimedia Dakwah As-Sunniyah. Dan kita akan memasuki jeda break. Tetap bersama kami di 107.7 MHz Radio Dakwah As-Sunniyah, menuai rahmah, mencari berkah.
107.7 MHz Radio Dakwah As-Sunnah menuai rahmah mencari berkah. Baiklah para ikhwan-ikhwati, para pendengar setia Radio Dakwah As-Sunnah dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dengan Radio Dakwah As-Sunnah di program unggulan kami, yakni Dialog Interaktif Radio Dakwah As-Sunnah dengan tema permata, permasalahan akhlak dan tasawuf, dan juga subtema yang akan kita bahas pada malam hari ini, maksudnya yang sudah kita bahas pada malam hari ini, yakni cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kita sudah masuk kepada segmen selanjutnya, yakni tentang pembahasan selanjutnya, yakni tanya jawab dan juga berbincang-bincang dengan narasumber kita pada malam hari ini, yakni Ki Haji Thaifur Bustami dari Puger Jember. Tentu saja mengenai tema atau subtema yang sudah kita ulas sebelumnya, yakni cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan ya Kiai yang ingin saya ajukan. Yang pertama tentang tadi trik atau tips yang sudah Kiai sampaikan, dimana dalam permasalahan dunia kita harus melihat orang yang ada di bawah kita ya. Misalkan dalam tubuh kita, tubuhnya sudah lengkap, tangan ada, juga normal, kaki normal. Terus berarti kita melihat orang yang ada di bawah kita. Ini misalnya orang yang lumpuh atau orang yang tidak punya kaki. Nah, ketika kita sudah melakukannya, termasuk saya juga sudah sering menerapkannya ya. Saya sudah melihat orang yang di bawah saya, orang yang lumpuh, orang yang tidak punya. Tapi kenapa kok masih saya kurang bersemangat dalam beribadah gitu. Masih kurang bersyukur saya rasa. Mungkin kenapa sih kok padahal kita sudah melihat orang di bawah kita, kok kita masih kurang semangat ibadahnya. Nah, mungkin ada saran atau trik dari Kiai supaya kita semangat dalam beribadah gitu. Iya, tentunya pertama seseorang itu semangat ibadah, tidak semangat itu kaitannya dengan hidayah. Itu yang pertama ya, hidayah Allah. Jadi jika kita mendapat hidayah, maka insya Allah kita akan semangat untuk ibadah. Nah, hidayah itu bisa kita cari, hidayah itu bisa kita usahakan, diantaranya dengan cara salah satu memandang orang yang di bawah kita di dalam urusan dunia. Kalau masalah urusan ukhrawi, kita memandang orang yang di atas kita. Ini salah satu ikhtiar kita mendapatkan hidayah Allah. Juga termasuk juga ikhtiar kita mendapat hidayah Allah. Kita punya keyakinan di dalam hati bahwa waktu yang diberikan oleh Allah saat ini, misalkan sekarang ini atau ketika kita sholat, maka agar kita dalam sholat itu semangat. Ketika kita sholat, kita berdiri, kita baca Fatihah, kita rukuk, di saat itulah usahakan sholat kita itu sempurna. Usahakan sholat kita itu sesuai dengan syariat, yakni syarat rukunnya, sunnah-sunnahnya kita laksanakan. Kenapa? Karena misalkan sholat maghrib atau sholat isya tadi, sholat isya yang tadi kita lakukan itu tidak pernah akan terulang lagi sampai hari kiamat. Loh, kok bisa? Iya, besok malam ada sholat isya lagi. Sholat isya besok malam tidak sama dengan tadi. Nah, ini salah satu ikhtiar kita biar mendapat hidayah, biar semangat. Jadi ketika kita sholat isya misalkan, kita harus ingat bahwa sholat isya yang saya lakukan sekarang ini tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat. Jadi sujud hari ini, sujud waktu isya ini tidak akan pernah terulang lagi. Besok isya, besok malam itu sudah bukan isya yang sekarang. Sekarang malam Jumat, besok malam Sabtu, kan tidak sama sudah. Jadi salah satu ikhtiar kita agar mendapat hidayah, kita harus sadar bahwa waktu, kesempatan yang Allah berikan jangan disia-siakan. Itu yang kedua. Tadi kan setelah kita memandang di bawah urusan duniawi, memandang ke atas urusan ukhrawi, kita harus menyadari betapa besarnya faedahnya, betapa besarnya anugerah Allah, kita diberi kesempatan, diberi waktu oleh Allah. Nah, jadi itu misalkan kita pas sholat ya, ketika kita zikir, kita baca Al-Quran, kita ketika membaca Al-Quran, mata kita bisa melihat tulisan Al-Quran, lesan kita, lidah kita bisa melafadzkan Al-Quran dengan fasih. Di saat itu usahakan sempurna. Kenapa? Masya Allah, banyak ribuan orang oleh Allah lesannya sudah gak bisa diberi kesempatan baca Quran. Kenapa? Kena stroke. Kalau sudah kena stroke kan lidah kan kaku.
Kilu sudah apa istilah Jawane pelo. Nah, mumpung kita masih diberi sehat oleh Allah, kita bisa lisan kita, lidah kita bisa membaca Al-Quran, melafadzkan Al-Quran, maka sempurnakan ketika kita baca Al-Quran. Jangan disia-siakan waktu yang telah diberikan oleh Allah. Ini salah satu usaha agar kita dapat hidayah. Ketika kita zikir juga demikian. Ketika kita baca Quran, kita baca sholawat, kita baca zikir, gunakan waktu yang telah diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Karena banyak orang-orang atau teman-teman kita yang sebetulnya sama-sama sehat tapi tidak diberi kesempatan untuk zikir kepada Allah. Entah itu lupa atau gimana kan gitu. Makanya tadi pertanyaan panjenengan bahwa saya sudah praktek memandang masalah urusan duniawi ke bawah, urusan ukhrawi ke atas, kok belum semangat? Yaitu satu, belum dapat hidayah. Nah, bagaimana PR kita? Carilah hidayah itu, hidayah Allah. Dengan cara apa? Di antaranya yang mengaji, mencari ilmu, minta mau'izah para ulama. Nah, itu termasuk salah satu hidayah. Kita baca sholawat kepada Rasulullah, itu salah satu ikhtiar kita agar mendapat hidayah dari Allah, petunjuk. Jadi hidayah. Itulah tadi jawaban dari Kiai Haji Thoifur Bustami mengenai pertanyaan kenapa kok kita masih kurang bersemangat dalam ibadah sih, padahal kita sudah mempraktekkan melihat orang yang di bawah, dan juga kalau akhirat melihat orang yang di atas. Jawabannya karena kita belum dapat hidayah untuk semangat dalam beribadah. Karena usaha cari hidayah. Makanya kita harus mencari hidayah itu, dan banyak sekali caranya begitu ya. Di antaranya sering zikir, sering baca sholawat, kita ngaji, itu adalah dalam rangka meraih hidayah. Misalkan gini, ketika kita tahu bahwa ada hadis, misalkan ada hadis qudsi kalau tidak salah, malam yashkur ala na'mai, barang siapa yang enggak bersyukur atas nikmatku dan tidak sabar atas bala yang aku timpakan, maka diusir sama Allah, tidak diakui jadi hamba Allah. Lihat dulu perubahan siwai, carilah Tuhan selain aku. Ini kan nggak diakui oleh Allah lah. Jadi kalau kita tafakur, kita angan-angan hadis qudsi itu, masya Allah, betapa besar risikonya orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, betapa besar bahayanya orang yang tidak bersabar atas musibah yang diberikan oleh Allah. Lihat dulu perubahan siwai, silahkan cari Tuhan selain aku, nggak diaku hamba. Waduh, padahal Rasulullah Muhammad SAW, beliau mendapat derajat yang mulia, di antaranya dengan diakui hamba Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi diaku hamba oleh Allah itu suatu kemuliaan. Seperti baginda Nabi, beliau dalam surah Al-Isra kan diaku sebagai hamba Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ila minal masjidil haram. Ini sangat luar biasa. Maka agar kita diaku menjadi hamba Allah, ketika kita dapat nikmat kita bersyukur, ketika kita dapat musibah ya kita bersabar. Nah, itulah. Ya itu tadi caranya biar kita bisa bersyukur, di antaranya kita memandang ke bawah dan memandang urusan duniawi, memandang di atas urusan ukhrawi. Tapi semuanya itu tergantung hidayah Allah. Gitu. Kalau belum dapat hidayah, ya belum bisa bersyukur. Meskipun toh sering kita melihat orang di bawah kita kan gitu. Bahkan kita masuk Islam saja, kita bisa bertauhid itu kan karena hidayah Allah. Nah, kita beribadah, kita sholat itu kan karena hidayah Allah. Kenapa teman-teman kita banyak yang belum melakukan sholat, padahal mereka tahu sholat itu wajib, puasa itu wajib. Kenapa? Karena mereka belum dapat hidayah dari Allah. Gitu, Mas. Maka penting kita cari hidayah itu. Baiklah, ikhwan-ikhwati para pendengar setia Radio Dakwah As-Sunnah dimanapun Anda berada. Masya Allah, sangat bagus dan sangat menarik sekali jawaban dari Kiai, yang mana syukur itu bukan hanya tentang masalah kita, tapi tentang itu adalah juga termasuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita cari. Dan juga selanjutnya nih Kiai, yang ingin saya tanyakan, yang ingin pastinya para ikhwan dan ikhwati juga ingin penasaran juga mungkin ya, yang ada di rumah. Jadi gini Kiai, tentang janji Allah, yang mana kan Allah berjanji kalau kita bersyukur akan ditambah nikmat, dan juga kalau kita mengkufri nikmat maka ketahuilah bahwa azab Allah itu sangat pedih. Nah, yang ingin saya tanyakan tentang janji Allah itu kan banyak, misalnya hamba-hamba Allah yang sudah bersyukur, soleh, mukmin, beriman, tapi ternyata nikmatnya nggak ditambah. Enggak.
dohirnya dia tambah miskin atau tambah melarat, atau penyakitnya tidak disembuhkan. Dan juga sebaliknya, orang-orang yang mengkufiri nikmat atau bahkan tidak beragama Islam malah dikasih kekayaan yang sangat berlimpah lah. Itu apakah tidak bertentangan atau bagaimana mentakwilnya? Atau seperti Allah nulayani janji istilahnya gitu ya. Begini Mas, pertama kita harus tahu bahwasannya penambahan nikmat Allah atau pemberian anugerah Allah kepada seorang hamba yang soleh, yang taat, itu tidak harus sesuatu yang tampak mata, sesuatu yang berupa duniawi atau berupa harta. Misalkan saya dikasih sakit oleh Allah, ya, dikasih sakit, padahal saya sudah berdoa, saya sudah pada baca Quran, pada berzikir, pada tahajud, tapi masih diberi ujian sama Allah, sakit atau ujian apalah. Nah, ini bagaimana? Nah, ketika seseorang yang ahli ibadah, orang yang bersyukur nikmat Allah, kok masih diberi ujian, diberi musibah, itu sebetulnya Allah itu akan memberikan salah satu di antara dua. Apa? Satu, kalau enggak menghapus dosanya orang itu, Allah akan meninggikan derajatnya. Itu rahasianya. Itu yang enggak tampak, nikmat itu yang enggak tampak. Jadi misalkan ada fulan ini seorang yang ahli ibadah, sholih, ahli syukur pada Allah, tapi dia itu dapat musibah terus, rezekinya seret misalkan ya, ekonominya lemah. Nah, ketika ekonomi lemah diuji oleh Allah, ekonomi lemah, katanya Allah dalam Al-Quran kalau bersyukur akan ditambahkan kan gitu. Tetapi kenyataannya kok ekonominya tetap seret misalkan. Nah, dengan seretnya rezeki, Allah akan menghapus dosa-dosanya dia. Itu nikmat yang nggak tampak. Kalau nggak menghapus dosanya, Allah akan meninggikan derajat. Ini yang kita nggak tahu. Maka misalkan kita diberi nikmat berupa harta, kita bersyukur. Lah, nanti Allah akan menambah, tidak harus berupa harta. Bisa nikmat lain berupa hidayah, berupa ilmu, berupa hikmah, berupa ketenangan hati dan lain sebagainya. Atau dosa kita diampuni oleh Allah, atau derajat kita ditinggikan. Maka ketika kita sakit, kita dapat ujian, musibah, itu kalau enggak Allah sedang menghapus dosa kita, Allah akan meninggikan derajat kita. Ini yang enggak tampak. Tetap janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji, pasti sudah. Terus Allah zat yang maha tidak maha bijaksana, tidak akan mengingkari janji beliau. Cuma nikmat yang diberikannya ditambah itu tidak harus tampak, tidak harus terlihat, tidak gitu. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Masya Allah, terima kasih tentang jawabannya. Masya Allah, jadi nikmat itu sebenarnya tidak harus nampak ya. Iya betul, tidak harus tampak mata gitu ya. Tidak harus berupa harta. Iya. Kan berarti orang kaya raya ini nikmatnya banyak. Iya. Begini Mas, orang yang diberi harta melimpah, kalau harta itu membawa dia dekat dengan Allah, maka itu harta yang barokah. Tetapi kalau ada orang yang diberi harta yang melimpah tapi menambah jauh kepada Allah, berarti itu harta yang tidak barokah. Itu ciri-cirinya gitu. Jadi begini, ini misalkan ada orang yang kaya raya, tapi dia itu malah nggak ibadah, malah nggak pernah sholat misalkan. Ini istidraj namanya. Istilah Jawa ini dilulu. Oh iya, istidraj. Seperti ada orang tua ketika melihat anaknya naik pohon kan, iya le sing dhuwur le kan gitu. Itu sebetulnya bukan menyuruh betul. Itu sebetulnya istidraj. Istidraj itu melulu. Jadi makanya kita itu jangan mudah suudzon kepada Allah dikala kita diberi musibah. Itu Allah sedang ada sirrul qada, rahasia takdir Allah yang ada di balik itu, dan itu hanya Allah yang tahu. Contoh, ini ada contoh ini ya, misalkan ini ada seorang pedagang tempe, tahu tempe, setiap pagi itu ke pasar untuk menjual tahu tempenya. Nah, suatu hari si penjual tahu tempe ini ketika mau berjalan di jalan raya, mau istilahnya naik lin atau taksi lin ya, ternyata dia terpleset, akhirnya tahu tempenya jatuh ke tanah. Kan itu musibah Mas, musibah. Padahal itu mata pencahariannya, itu ma'isyahnya. Nah pada hari itu dia terpleset dan jatuh, akhirnya kan kotor.
Di saat itu geruntel hatinya, geruntel, ya Allah, ini maisah saya, ini mata pencaharian saya sekarang jatuh. Ya sudah, ternyata Allah memberi ujian, memberi musibah jatuhnya tahu tempe ke tanah. Itu ada rahasia yang sangat luar biasa. Kenapa? Gara-gara dia itu tahu tempenya jatuh di tanah, akhirnya dia bersihkan. Dia akhirnya tidak ketinggalan taksi yang biasanya dinaiki tiap harinya, motor atau mobil yang biasa mengangkut dia, ketinggalan kan akhirnya. Ternyata 1 jam kemudian mengalami kecelakaan mobil yang biasa ditumpai tadi. Nah, setelah mendengar baru sadar, ya Allah, ternyata hikmahnya Allah memberi musibah atau ujian saya dengan jatuhnya tahu tempe. Allah akan menyelamatkan saya dari kecelakaan itu. Nah, ini baru tahu bahwa di balik musibah itu ternyata ada nikmat yang luar biasa. Ini contoh. Nah, makanya kita jangan suudzon kepada Allah ketika mendapat musibah, kita husnudzon dan bersabar. Gitu. Dan yang terakhir yang ingin saya tanyakan Kiai tentang pembagian syukur tadi kan ada 3 ya Kiai. Ada bil lisan, bil arkan, bil janan. Apakah ketika orang baru melaksanakan sebagian, misalnya cuman bil lisan, alhamdulillah, tapi dia bil arkan masih belum melakukan, masih meninggalkan kewajiban misalnya, atau meninggalkan perintah Allah. Nah, itu apakah sudah dikatakan bersyukur? Begini, dia lesannya sudah bersyukur, tapi arkannya belum bersyukur, dan nanti di akhirat pasti akan dihisap arkannya. Kenapa sudah dikasih kesehatan kok waktunya sholat nggak sholat, misalkan dikasih harta yang mencapai nisab nggak zakat. Nah, ini pasti akan dihisap besok. Kalau nggak dapat ampunan dari Allah akan dihisap kan gitu. Jadi istilahnya begini, ketika kan yang paling bagus itu kan ketika kita mendapat nikmat, lesan kita bersyukur, terus badan kita tasarrufkan di jalan Allah, dan hati kita mengakui bahwa nikmat ini dari Allah. Baru begini, baru itu betul-betul syakir, orang yang bersyukur. Lesannya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat sana, ngalem kepada Allah, muji pada Allah. Terus arkannya, tubuhnya, badannya digunakan, ditasarrufkan di perkara yang diridhoi Allah. Nah, sedangkan hatinya mengakui bahwa semua nikmat ini adalah minka ya Allah, dari panjenengan ya Allah. Nah, itu baru betul-betul syakir orang itu. Alhamdulillah. Baiklah para ikhwan ihwati, para pendengar setia Radio Dakwah Sunnah dimanapun Anda berada, itulah tadi sekelumit tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ulas mendalam, tentang ada yang tentang pembagian-pembagian cara bersyukur, ada trik kedua tentang bersyukur, dan juga masih banyak lainnya. Dan juga mungkin sudah 1 jam kami menemani malam Anda, dan kita sudah masuk kepada akhir dari program pada malam hari ini. Mungkin dari Kiai ada pesan-pesan, dan juga mungkin nanti langsung ditutup dengan doa yang ingin disampaikan kepada para ikhwani ihwati. Ikhwan ikhwati yang dimuliakan oleh Allah. Jadi intinya begini, ketika kita mendapat nikmat, mari kita belajar bersyukur kepada Allah, baik bil lisan, bil arkan, dan bil janan. Lesan kita memuji Allah, anggota badan kita tasarrufkan di jalan yang diridhoi Allah, dan hati kita mengakui bahwa itu nikmat dari Allah. Ketika kita dikasih musibah, dikasih ujian, bersabarlah. Kenapa? Pasti ada sirrul qada, ada rahasia qada Allah. Apakah dosa kita sedang diampuni atau derajat kita akan dinaikkan oleh Allah. Ini, tapi semuanya itu belajar, Mas. Tidak bisa instan langsung, tidak bisa. Kita harus belajar sedikit demi sedikit. Insya Allah kalau kita mau belajar, insya Allah lama kelamaan kita akan bisa menjadi orang yang betul-betul bersyukur, dan insya Allah menjadi orang yang bersabar menghadapi cobaan Allah. Tapi yaitu namanya nafsu, namanya setan, ini selalu mencari kelemahan kita, mencari mengganggu kita. Tapi kalau Allah memberi hidayah, memberi maunah, akan terkalahkan semuanya. Maka ketika kita sholat subuh kan kita pakai doa kunut, Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah berilah kami hidayah serta orang-orang yang setelah Engkau berikan hidayah. Ketika kita sholat baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu kan selalu minta hidayah terus, karena
seseorang ini bisa semangat ibadah, melakukan ibadah itu karena ada hidayah. Kalau nggak ada hidayah tidak. Mudah-mudahan barokahnya kita ngaji malam ini, kita semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita juga diberikan hidayah oleh Allah sehingga menjadi orang-orang yang bersyukur dan bersabar. Masuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rzuqna rizqan halalan mubarakan wasi'an nafi'an fil akhirah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah bijahi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas semuanya. Semua kekhilafan, kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sampaikan terima kasih kepada Ki Haji Taufiq Bustami yang sudah memberikan ilmunya dan juga sudah berkenan hadir datang ke studio Radio Dawah As-Sunnah. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga istiqomah bisa terus menghadiri dialog interaktif Radio Dakwah As-Sunnah. Baiklah, dengan berakhirnya doa ini berakhir pula dialog kita pada malam hari ini. Saya sebagai moderator mewakili seluruh kru yang bertugas memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ditemukan banyak kesalahan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.